Bu, Pak, oh Pak, malam ini kita sedang duduk di majelis ilmu, samalah seperti kita sedang duduk di taman surganya Allah. Malam ini kita duduk di taman surganya Allah yang ada di dunia. Mudah-mudahan suatu masa nanti Allah dudukkan kita beserta dengan anak keturunan kita, keluarga kita yang kita cinta, keluarga kita yang kita sayang, duduk kita di taman surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan yang ada di akhirnya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kun aliman au muta'allaman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatuhlik. Kata Nabi, jadilah engkau menjadi golongan orang-orang yang berilmu, atau engkau menjadi golongan orang-orang yang senang menuntut ilmu, atau engkau menjadi golongan orang-orang yang suka mendengarkan ilmu, atau engkau menjadi golongan orang-orang yang mencintai ilmu. Wala takun khamisan fatuhlik. Janganlah kau jadi golongan yang kelima, engkau akan celaka, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa golongan yang kelima itu? Kebalikan dari 4 golongan pertama yang disebutkan. Mereka tak berilmu. Sudah tak berilmu, tak mau pula menuntut ilmu. Udah diumumkan, datanglah, ada wirid, ada pengajian, ada maulid, ada ustadznya. Alah, aku kalau cakap-cakap ustadz itu hafal, aku kata, ya Allah, lancip kali mulutnya, jijik kalian kan nengoknya betul, iya, ya kan, males, gak mau nuntut ilmu, ya, celaka nanti, ya, hati-hati, kata Nabi. Yang ketiga, mereka tak mau mendengarkan ilmu, taklim lagi diuraikan, pengajian lagi disampaikan, si dia ngobrol, cerita-cerita dia, ada pengaji nih Bu, ya. Jadi ibu-ibu kalau mengaji di wirid-wirid, ya, jangan ibu cerita-cerita Bu, jangan cerita-cerita. Kalau kita cerita-cerita buat majelis sendiri, malaikatnya pergi. Ini kita yang hadir berapa orang ini? 300 orang adalah ya. Ya, bersama rumput-rumput yang bergoyang, ya kan. Iya, tapi malaikat yang hadir senang dengan majelis ilmu ini lebih banyak daripada orang yang datang. Tapi malaikatnya pergi, meninggalkan kita. Kalau apa? Kalau taklim disampaikan, kita pun buat majelis juga, ngobrol. Apalagi jual baju, udah ada baju baru lu, renda-renda, gope aja, 3 kali angsur, mau kau, mau kata. La ilaha illallah, jualan baju pula dia, acara maulid, la ilaha illallah. Ya Bu, ya, hati-hati, celaka nanti kita. Yang keempat, mereka tak mencintai ilmu, termasuklah tak mencintai orang-orang yang membawa ilmu. Hati-hati, celaka kita nanti. Makanya sama guru-guru kita, sama ulama-ulama kita, cintai mereka. Habib Rizik, Syihab, ya, cintai mereka walaupun nggak pernah jumpa. Ustadz Abdul Somad, cintai mereka, ilmunya udah kita dapatkan. Buya Yahya, cintai mereka. Ustadz Adi Hidayat, ya kan, cintai mereka. Gus Baha, cintai mereka. Ini paten-paten ini, ya kan, bagus-bagus ini. Makanya cintailah mereka. Sama guru-guru ngaji yang ada di sini, Bu. Nah, kan baru 5 menit dah lemes. Aku kalau ibu lemes, aku pun lemes. Aku udah capek nih, Bu. Nah, jangan ngegas lah. Tetap ngegas, Bu. Kalau di sini ada guru ngaji, ya, hormati mereka, ya, sayangi orang itu, ya. Sekali waktu kalau masak pola anter, ya kan, mana tahu ada guru ngaji. Kadang-kadang kayaknya sama guru les, berapa uang lesnya? 400. Nah, ya Allah. Sampo berapa? Gopek. Nah, ya Allah. Bayar uang ngaji 15.000, nunggak 6 bulan. La ilaha illallah. Amin, amin. Kali bedangki kali kadang-kadang.
Taunya nanya aja, Ustadz, ya kayak mana anakku ngaji sama Ustadz, udah ada perkembangannya, apa yang Ustadz rasa ngajar anakku? Ustadznya bijak pula mulutnya. Nggak ada lah Bu yang ibu rasa, orang ibu nggak pernah bawa apa-apa katanya. Kalau ibu pernah bawa gula, ada manis-manisnya. Ibu bawa jeruk, ada asem-asemnya. Ini nggak pernah. Nanya aja. Ya Allah, udah anak ibu. Ya Allah Bu, power masjid panjatnya Bu. Gratis kali Bu. Itu mikrofon masjid tuh makanya udah meledak. Anak ibu lah tuh masih jerit-jerit aja. Asal bilang amin, walad dolin, dilagu-lagukannya amin, 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 amin. Ya Allah Karim. Bu. Makanya sama guru-guru kita, cintailah mereka. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, Bu. Ustadz kok manggil kami aja ibu-ibu? Iya, kalau bapak-bapak kan CS ya kan. Kalau ibu-ibu kan beda. Ini Pak kalau dibiari sebentar aja ngomong. Betul kan? Makanya kepanggil aja, kumis call aja Bu. Ibu-ibu, malam hari ini ya kita semuanya gembira, senang. Kenapa? Kita memperingati hari kelahiran manusia agung. Betul ya Bunda ya? Iya. Manusia yang paling sempurna akhlaknya, manusia yang paling sempurna bentuk penciptaannya, baginda Rasul itu ya. Jadi baginda Rasul itu Muhammadur Rasulullah basarun la kal basari. Nabi Muhammad itu manusia tapi dia bukan manusia biasa ya. Segala sesuatu yang melekat pada Nabi itu adalah keutamaan, mukjizat dikasih Allah. Apa contohnya? Nabi waktu hijrah dari Mekah mau ke Madinah ya, singgah dulu ya. Di mana itu? Dikejar-kejar kaum kafir Quraisy, berhenti di Gua Sur ya kan. Waktu berhenti sama sahabat yang pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya, naiklah. Baginda Rasul istirahat, tertidur. Semuanya dijagai sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tiba-tiba nangis. Sahabat Nabi yang pertama, Sayyidina Abu Bakar, kok nangis? Kata Nabi. Sedih kau? Enggak. Ecek-eceknya gitulah ngomongnya ya. Kenapa? Sedih? Enggak. Kenapa kok nangis? Mukamu kok tiba-tiba pucet? Gitulah bahasanya kira-kira ya kan. Sakit. Sakit apa? Sakit perut? Enggak. Kenapa? Gigit kala jengking. Ya Allah, kok nggak ngomong? Katanya. Iya, engkau lagi tidur ya Rasul. Aku tak mau membangunkan engkau. Ya Allah, mana yang digigit? Ini, bengkak udah Bu. Kala jengking Arab, gede. Tahu lah orang Arab ya kan, gede-gede ya kan. Semua gede. Iya Allah, digigitin tuh, bisanya masuklah biru. Rasul, Bu. Diludahi sama Nabi, ditaruh di tempat gigitan sengatan binatang berbisa itu Bu, sembuh seketika. Ya Allah, ini perlu ibu praktekkan di rumah sama bapak ini. Iya, sama bapak ya. Ibu lagi batuk, perlu ya kan Bang, minta lalu dako sikit Bang, taruh ke hidungku, insya Allah makin parah ibu, dia penama. Ya. Taulah udah bapak jigong semua ya kan. Ya Allah, itu Nabi itu Bu ya. Makanya Nabi itu manusia yang paling sempurna. Maka Quran ya mengatakan gembira. Kalau hari kelahiran Nabi itu gembira, ada dalilnya Ustaz? Ya adalah, nggak mungkin nggak ada dalilnya. Quran surah ke-10, surah Yunus ayat ke-58. Bismillahirrahmanirrahim. Kul bifadlihi wa birahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, kata Allah. Yang artinya katakan, kata Allah, atas anugerah, rahmat, karunia yang telah kami berikan kepadamu, falyafrahu, maka dari itu bergembiralah engkau, senanglah engkau, huwa khairum mimma yajma'un, karena sesungguhnya yang demikian itu
jauh lebih baik dari apa-apa yang kau kumpulkan. Jadi kita wajib bergembira. Kenapa? Karena baginda Rasul sudah diutus kepada umat manusia. Karena ada nabi lah Bu, kita mengenal Islam. Karena ada nabi lah Pak, kita mengenal iman. Kenapa? Kalau nabi nggak diutus, jahil kita semua. Betul? Bu. Dulu waktu masih zaman jahiliyah, ibu-ibu ini aduh, ya mohon maaf lah saya Bu ya. Perempuan itu mohon maaf, harganya murah, saya mohon maaf lah ya. Tapi begitu Islam bangkit, Islam hebat, tengok wanita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu kalau udah dimuliakan jangan merendahkan diri. Kayak mana merendahkan diri? Itulah udah dimuliakan, udah jelas perintahnya dalam Quran. Quran surah yang ke-33 Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin zalika adna ayyurafna fala yu'zain wa kana Allaha ghafurur rahima. Hai Nabi, perintahkan kepada istri-istrimu, kepada istri-istri orang-orang yang beriman, anak-anak perempuan orang-orang yang beriman, agar mereka senantiasa menjulurkan jilbab mereka ke sekujur tubuh mereka, kerudung mereka ke sekujur tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka tidak diganggu, agar mereka tidak mudah dikenali. Wa kana Allaha ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ibu, udah lemes suaranya, Bu. Ibu udah dimuliakan sama Allah. Disuruh ngapain? Nutup aurat. Tapi kadang-kadang tengoklah perempuan sekarang. Kalau ngaji kayak gini, ya Allah, rapi-rapi kali sumpah lah, ini calon-calon penghuni surga semua nih, amin. Tapi kalau konsisten, takutnya nanti udah pulang ke rumah kayak Tarjan balik lah, ilaha illallah. Taulah mama-mama kalau di rumah pakaiannya, dasternya kalau nggak bolong nggak puas, betul kan Pak? Bolong sini, lakinya negor, dia apa nggak ada daster lain, dia ulet kobang angin ini, biar kau tahu ya. Om Ucung kau aja cakap, kau pikir nggak capek aku nyuci, gosok, urus anak kau, pakai baju rapi-rapi lagi, nggak sempet aku, ini enak nih pakai kayak gini, longgar, kata ya Allah. Iya, jangan Bu, ada di sini yang kayak gitu? Nggak ada. Kalau ada tobat ya. Yang aku ceritain bukan yang di sini, sana pinggir laut ya. Tapi katanya aku dengar kabar semalam udah pindah pula ke komplek ini. Yang suka kali perempuan ini udah dimuliakan ya kan ayahanda, udah dimuliakan Allah, nutup aurat, tapi ya Allah suka lagi pakai baju salah kostum, suka kali ukuran badan XXXXXL, pakai baju ukuran S, ya ilah ilah. Ketua pengajian taklim pun nengok, Masya Allah. La ilaha illallah. Iya, ya kami kan laki-laki normal Bu, ya kan. Nggak mungkin nggak ditengok dosa, nggak ditengok. Nah, Ibu yang ngomong ya. Pula sekali mancing ya kan Pak. Makanya Bu, Ibu udah dimuliakan sekarang. Alhamdulillah. Itu berkah baginda Rasul. Makanya ibu-ibu, Pak, masih adanya bapak-bapak ini. Tinggal ditegur curiga, bapak-bapak ini ilmunya pandai Bu, pura-pura gini. Matanya gini, ditegur Bang, udah nggak sadar lah, ilaha illallah. Ilmunya lain-lain. Sama kita Pak, sama-sama pemain yang ngerti. Iya. Makanya Bapak Ibu, orang-orang tuaku ya, beruntunglah kita, bergembiralah kita atas utusnya baginda Rasul. Kenapa? Rasul itu rahmat bagi semesta alam. Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.
Maka dengan adanya Rasul mengajarkan kepada kita kebaikan. Alhamdulillah. Maka dari itu ibu-ibu, disebutkan oleh Allah dalam Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya kata Allah, katakan kalau kau memang benar-benar mencintai aku, kata Allah, maka ikutilah Rasulku, ikutilah Nabi Muhammad. Kalau kau mengikutinya, niscaya aku akan mencintaimu. Aku akan mengampuni setiap dosa-dosamu. Karena sesungguhnya aku, kata Allah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya ibu-ibu, bu, kita kalau mau mendapatkan kebaikan di sisi Allah, jadi orang-orang yang dicintai Allah, ikuti Nabi kita, Pak. Kalau mau dikasih Allah, ikuti Nabi, ya, ikuti Rasul. Ini judulnya tadi apa ini temanya? Temanya adalah meneladani sifat Nabi. Kalau diceritai sejarahnya dari awal sampai meninggal Nabi, ya nggak cukup lah waktunya, Pak. Ini tengok nanti kalau udah ceramah 40 menit aja udah mulai agak biasa ngasih kode, lama kali ustadznya. Jadi kita sesuai tema aja, ikuti nih, ya, teladani sifat Nabi. Sifat Nabi yang pertama apa? Yang wajib bagi Nabi, siddiq, benar. Nabi itu adalah orang yang benar. Maka kita pun jadi orang yang benar lah. Benar dalam apa? Perbuatan. Benar dalam apa? Ucapan, ya kan? Dalam ucapan itu tiap Jumat tuh laki-laki itu. Ini tiap Jumat kami ini laki-laki didakwahi nih. Siapa yang mendakwahi? Itulah khotib Jumat yang dapat jadwal Jumat. Tiap Jumat kita didakwahi. Apa yang didakwahi? Disampaikan oleh khotib Jumat, ya. Salah satu wasiat takwa yang dibacakannya adalah Quran surah ke-33 Al-Ahzab di ujung ayat 70-71. Apa katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Itu hampir tiap Jumat tuh, betul kan Pak? Iya, sering kali kita dengar tuh tiap Jumat khotibnya nyampaikan dalil. Apa artinya? Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah engkau kepadaku dengan sebenar-benar takwa, takut tunduk patuhlah kepadaku, dan hendaklah engkau, kata Allah, selalu mengucapkan perkataan yang benar, kata Allah, perkataan yang thayyib, yang bagus, ya. Jangan suka cakap yang aneh-aneh, jangan, ya. Kalau kau sudah bertakwa kepadaku, kau selalu berikhtiar mengucapkan perkataan yang benar, niscaya aku akan sempurnakan setiap amalan-amalanmu, kata Allah. Barang siapa yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, merekalah orang-orang yang telah mendapatkan kemenangan yang besar di sisi Allah. Makanya bu, ucapan kita tuh harus yang benar. Jadi kadang-kadang mulut lancip kali, nyinyir kali. Terkenal di komplek, siapa namanya? Ragos. Apa Ragos? Raja gosip, ya Allah. Gosipin orang aja kerjaannya. Iya. Tapi sekarang nggak perempuan aja, bapak-bapak pun banyak Ragos. Mulutnya nyinyir juga, jabir kali, betul. Ya kalau nggak nyeritain orang nggak puas, jangan Bu. Kadang-kadang aku jijik kali dengan manusia, kebaikan pun diceritakan. Ini kadang-kadang maulid kayak gini mau juga diceritakan nih, padahal kebaikan semua, ya kan Pak? Datang kumpul silaturahmi, betul kan Ayahanda? Kebaikan itu jarang jumpa karena kesibukan masing-masing. Jumpa saling tegur sapa, kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Makin manis Kak, alhamdulillah. Makasih ya pujiannya, ya Allah Kak. Salaman, kalau udah salaman, kata Nabi, bersalam-salaman dua orang yang beriman, sembari mereka mengucapkan sholawat, maka gugur dosa di antara keduanya. Masya Allah, mantapnya kebaikan itu Bu. Habis itu ya, ini mau ngadakan acara ini, ya kan?
pasti kan pakai biaya. Ada yang sedekah, oh dari aku lah Pak, berapa lempol, iya alhamdulillah catet. Dari aku lah, kok berapa lempol? Aku 45 aja, kurang goceng, ya Allah catet. Dari aku lah, kok berapa? Karena 45, aku 40, loh kok lama-lama turun woi, kata la ilaha illallah. Iya, oh yang laki-laki dari saya Pak cepet, oh kumpul. Gunanya untuk apa? Ya nyewa son, ya kan, beli kue, ya kan. Oh ini beli minuman kayak, tengoklah ini mineralnya, untuk ustadznya banyaknya minta ampun sampai 6. Siapa yang mau minum ya Allah? Ku minum semua terkencing-kencing aku betul. Iya, ini dibeli ini semua nih. Iya Allah. Belum lagi nanti biasanya, ini kan biasanya kalau udah habis ceramah ustadznya dibontoti biasanya. Dikasih roti ya kan ya. Ya itu kan biasanya, aku masih tahu aja. Korinya juga. Ini Pak Kori, alhamdulillah. Korinya nanti ini ya. Apa ini? Korinya berapa kan? Alah udah lepas. Kan gitu. Kalau ustadz mana ada istilah gitu, mana tampung terus orang nggak minta dikasih kok, alhamdulillah. Iya, itu kan perlu biaya, itu sedekah. Wah, pahala semua itu Pak, betul kan Pak Ayanda? Iya, dengarkan bacaan Quran ya Allah. Membaca dan mendengarkan satu huruf disebutkan dilipat gandakan 10 hasanah kebaikan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. 3 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. 3 tambah 19 42 huruf kali 10 420 hasanah kebaikan dicatatkan untuk yang baca dan yang mendengarkan. Alhamdulillah. Apa enggak kebaikan semua itu? Pahala semua itu ya Allah. Tapi kadang-kadang itulah baru 3 langkah dari lapangan ini dah yang ada nombok aja hancur pahalanya semua. Gara-gara apa tuh lah, mulut lancip kali. Apa yang dibilang? Kuenya kecil-kecil kali ya. Risolnya lagi nggak ada cabenya. Ini nempat di mana tempat wak beda? Bedang kali wak beda tuh. La ilaha illallah. Ceritain orang aja. Habis itu mitnah pula itu. Ini panitianya nih, oke nih. La ilaha illallah. Aku tengok tadi panitia sama ketua majelis taklim duduk. La ilaha illallah. Mitnah aja. Ada di sini yang kayak gitu suka mitnah. La ilah, taubatlah Bu ya. Ibu ya. Jangan suka. Bapak-bapak juga taubat ya. Jangan ya. Kok usah nyeritain orang. Bapak kalau mau nyeritain orang, ibu mau nyeritain orang, ambil kaca besar-besar, bercermin awak. Kalau rasa diri awak ini udah mulia kali suci, nggak ada dosa, nggak ada hilaf, ceritakan orang. Ya. Tapi kalau kita merasa diri kita ini banyak hilaf, banyak salah, jangan. Makanya kata Nabi, tuba liman sagolahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang-orang yang disibukkan dengan perkara aibnya sendiri sehingga dia tak sempat memikirkan perkara aib orang lain. Insya Allah. Maka jangan suka nyeritain orang. Itu sifat Nabi yang pertama itu benar, ya kan Pak? Yang kedua Pak, Nabi itu sifatnya adalah amanah, ya. Amanah dia. Maka ibu-ibu, amanahlah dalam mengemban, ya, tanggung jawab. Tanggung jawab dari siapa? Dari Allah lah paling utama. Kita ini dikasih tanggung jawab sama Allah nih. Apa tanggung jawab kita? Quran surah ke-51 Ad-Jariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak kuciptakan jin dan manusia kecuali mereka kuciptakan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Dek, kau sendiri aja situ lah. Aku terkejut juga, bapak ini ngasih kode kuntilanak, bilang la ilaha illallah, ya kan. Makanya Bu, tujuan kita tuh beribadah, ya. Beribadah, contohlah baginda Rasul itu ya Allah akhlaknya. Maka pantaslah Allah yang memujinya. Quran surah ke-58 Al-Qalam ayat ke-4. Wa innaka la'ala khuluqin azim.
Sesungguhnya wahai Rasulullah, engkau ini adalah manusia yang budi pekertimu begitu luhur. Luar biasa kali baiknya Nabi itu, Bu, ya. Nabi itu baik kali tuh, Bu. Ya Allah. Baiknya bukan pilih-pilih. Ada orang kan baik sama saudara baik, sama orang nggak baik. Nabi enggak. Nabi sama keluarga baik, sama sahabat lembut baik kali, sama musuhnya pun baik. Ya Allah. Nabi asal berdakwah lempari sama apa, kotoran unta diludahi, diejei, majnun, 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 gila kau, gila kau, gila kau. Nabi sabar aja, diludahi sabar. Satu ketika, manalah yang ngeludahi ini, kok nggak ada, yang ngelempari aku pakai kotoran unta. Ditanya sama sahabat, mana orang yang biasa ngelempari aku dengan kotoran unta nih? Ya Rasulullah, dia sedang sakit. Ya Allah, ahlak Nabi dateng mbak kurma, ya kan, nganter. Ya Allah, sakit. Terkejutlah orang kafir Quraisy yang biasa jahat ini. Ya Allah, hebat kali lah memang kau Rasulullah. Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lain yang nyuruh aku meludahi engkau, melempari engkau dengan kotoran unta, satu pun gak ada yang peduli, gak ada yang nengok ketika aku sakit. Engkau yang ku sakiti setiap hari, eje-eje, engkau orang pertama yang datang menjengukku. Ya Allah, itu kalau bisa kita contoh tuh pahalanya paten kali tuh Pak. Misalnya bapak lah mau keluar rumah komplek, tetangga bapak ngelempari bapak pakai teh lincung, ya kan? Apa kau? Sabar, sabar, sabar. Teh lincung, bawa kali kurang ajar. Sabar. Besok dilempari lagi Pak. Iya, dicari teh lembu kena muka awak tuh. Kalau itu, mau ketua majelis taklim pun nggak ada istilah sabar tuh, gulung sarung. Main kita, main kata. Ayo kata. Iya, Nabi tapi mulia kali. Nabi lah itu. Ada lagi kisah yang lain Ustaz? Ada. Kisah apa itu? Ini kisahnya Nabi waktu udah meninggal. Sedih kali kisahnya, mau nangis saya. Iya. Sahabat Nabi yang pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia nanya sama Sayyidatuna Aisyah, anaknya, ya kan? Nanya sama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, wahai putriku, anakku, ada lagi kebiasaan Rasulullah, kebaikan dia yang belum pernah kulakukan. Ada ayahanda, ada. Apa itu? Suamiku itu, Rasulullah itu, setiap hari dia pergi ke ujung pasar itu. Itu di ujung pasar itu ada orang kafir Quraisy, ada orang tua buta. Orang tua buta itu setiap hari disuapi sama suamiku, katanya. Ya Allah, karena Sayyidina Abu Bakar sahabat ini kan memang lomba-lomba fastabiqul khairat, untuk kebaikan luar biasa, mencontoh baginda Rasul. Dicarinya lah, manalah orang buta itu, orang kafir itu. Pikirnya cuman alah orang buta, orang kafir biasa aja lah yang dikasih makan. Rupanya begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendekat, udah dekat, terkejut dia Pak, terkejut dia Bu. Rupanya orang buta, orang kafir pengemis itu meracau mulutnya, mulutnya merepet. Apa yang direpetkannya? Menghina Nabi. Majnun, Muhammad gila. Orang Mekah, jangan ada yang percaya sama Muhammad. Dia pembohong, dia pendusta. Menangis Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendengarkan perkataan orang tua buta pengemis itu. Kenapa? Dia membayangkan, ya Rasulullah, betapa mulianya lah akhlakmu. Orang yang setiap hari mencacimu, menghinamu, mengejekmu, memakimu, setiap hari pula dia kau suapi dengan makanan yang nikmat. Ya Rasulullah, disuapi, didatanginya orang tua itu, disuapinya dengan makanan sambil meracau. Hei anak muda, kau jangan pernah percaya sama Muhammad. Setiap hari pun gitu, waktu Nabi hidup dia bilang gitu sama Nabi. Nabi diam, disuapi sama Nabi. Sama Sayyidina Abu Bakar begitu juga. Kau jangan percaya dengan Muhammad, ingat pesanku, dia pendusta, pembohong, katanya. Menangis Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Hei anak muda,
Kau ini bukan anak muda yang biasa, yang menyuapin aku dengan makanan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq diam. Kau bukan yang biasa kan? Katanya. Kau bukan yang biasa. Ditanya lagi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, iya benar orang tua. Iya, kau bukan yang biasa. Karena kalau yang biasa nyuapin aku makanan itu, dia tak pernah menyusahkan aku menelan makanan yang disuapkannya. Kenapa? Rupanya Nabi, Bu, asal mau menyuapkan makanan sama orang tua buta itu, gandum yang keras itu dikunyahnya dulu, dihaluskannya dulu dengan giginya, dibersihkannya dulu, dihaluskan sampai halus, betul-betul halus, baru disuapkannya sama orang tua pengemis buta itu. Nikmat dia, nggak pernah kesusahan. Ini kau beda, kau pasti bukan. Menangis Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Benar, aku bukan orang yang biasa yang menyuapimu dengan makanan yang nikmat. Orang tua, ketahuilah bahwasanya anak muda yang biasa menyuapimu dengan makanan, orang itu dia telah meninggal dunia. Dia telah kembali kepada Tuhannya. Dia telah kembali kepada Allah. Dan ketahuilah wahai orang tua, bahwasanya orang yang selalu menyuapimu, nangis dia waktu disebutkan udah meninggal, nangis tuh pengemisnya, nangis dia sedih, dia udah nggak ada. Ketahuilah bahwasanya orang yang selalu menyuapimu dengan makanan yang nikmat penuh kelembutan itu, dialah orang yang selalu kau caci dengan mulutmu. Dia adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis dia Pak sejadi-jadinya, pengemis kafir itu tadi. Sebab kemuliaan akhlak Nabi itu tadi, dia mengikrarkan diri, mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitulah akhlak Nabi, begitulah kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, cintai Rasul, teladani dia. Sifat yang kedua tadi amanah. Kita ini harus jadi orang yang amanah. Amanah apa? Menanggung amanah, tanggung jawab dari Allah. Apa amanahnya? Kan Nabi yang mengatakan, lan tajula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergerak telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya kepadanya 4 perkara oleh Allah. Nah, ini tanggung jawab kita nih. Apa 4 perkara yang pasti ditanya Allah tuh? Yang pertama, an umrihi fima afnahu, umur yang hari ini Allah titipkan, Allah kasih kepadamu, Allah anugerahkan kepadamu. Untuk apa umurmu itu kau pergunakan? Maka umur kita itu, Bu, itu amanah Allah. Gunakan usia kita ini untuk banyak-banyak kita melakukan kebaikan. Jangan buat dosa. Yang lalu-lalu, masa-masa yang lampau, kita sering buat dosa, ya, ngelawan laki, ya, ngomong sama laki kasar, kan banyak perempuan gitu. Ngomong sama laki orang baik kali, mau kemana bang? Sama laki sendiri, bang, kau ambilkanlah itu. Malaikat bingung, kawan ini lakinya udah abang, kau lagi, la ilaha illallah. Ya banyak kan perempuan kayak gitu, ada di sini kayak gitu. Kadang-kadang amit-amit kali aku nengoknya jijik, kali aku nengok betul. Iya, apalagi kalau bersoleh. Bersolehnya untuk laki orang kadang-kadang. Kalau mau kondangan, ya Allah, tampil perfect lah. Tiada tara, sehari ini artis kalah cantiknya, betul. Bulu mata lapis 8, dege. La ilaha illallah. Iya, ini kuning, di atas mata biru kayak terantuk pintu. Ya Allah. Bibir merah menor, ya Allah. Cantik kali, minyak wangi setengah botol, trot, la ilaha illallah. Itu kalau mau kondangan biar tampil cantik tengok orang. Tapi kalau di rumah, ya Allah, gosok gigi pun kadang-kadang males, la ilaha illallah. Laki pulang gigi bercabai, la ilaha illallah. Dek, enggak, dari tadi enggak gosok gigi, kau kenapa bang? Banyak cabenya ya bang, subur, kata la ilaha illallah. Iya, makanya jangan Bu. Satu lagi mohon maaf,
Perempuan ini kadang-kadang mohon maaf rajin ngaji, wirid rajin, zikir akbar rajin, sholat tasbih nggak pernah tinggal, tapi itulah adab nggak ada, adab kurang. Sama laki apalagi, udah kayak kawan aja, CS sekali betul. Ya Allah, saking kawannya tuh lah adab nggak ada. Bang, apa? Tuh aku buat teh manis, awalnya bagus, makasih ya sayang, iya. Pisang goreng tuh bang makan. Si panas kata lakinya jawab. Oh, ngelendot awalnya bagus, tapi kalau di rumah kan lendotannya habis ngelendot kan ngambil bal pirik merah ya kan, mulailah bal pirik merah colek perut. Udah mulai 5 menit so angin kok iya bang, banyak kali anginnya bang, cucian banyak, anak kita 8, tengoklah bang, ya Allah, mulai gosok perut, angin keluar dari perut, dari atas. Tapi lama-lama bal piring digosok-gosok kan neken ke bawah. Ah disinilah nggak ada adabnya kadang-kadang. Begitu laki mau ngambil pisang goreng, begitu dia mereng. La ilaha illallah. Lakinya dikentutin, ya Allah. Yang kedua kadang-kadang bunyi yang lain pula tuh. Teshing. La ilaha, itu bau kali itu betul. Ibu paret itu betul. Bapak-bapak pernah dikentutin? Dari muka-mukanya raja-raja kena kentut semua ini. Iya, bapak itu ketawa kali, Pak. Berarti bapak itu pengalaman sering dikentuti. Lakinya ngucap astagfirullahaladzim deh, baru mau makan pisang goreng, hambar aku deh, ya Allah. Kenapa sih bang lo kentut aja, bangke kentut kau, kata la ilaha illallah. Kita nih kali 15 tahun 89 kali kok kentut lu, abang catet, kata ya Allah. Besok lakinya beli ubi, makan ubi rambat banyak-banyak. Akhirnya ngapain coba, perang lah kentut-kentutan. La ilaha illallah. Amit-amit kali. Bu, beradab ibu ya sama laki. Ini bapak-bapak ini pemimpin ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin. Pemimpin yang pertama sekali nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya Pak, tuh jaga tuh ibu ya. Ibadahnya perhatikan karena umur nanti dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua apa? Wa an sababihi fi ma'ablahu, masa mudamu kemana kau habiskan masa itu. Yang ketiga apa? Wa an ilmihi wa an malihi min aina jama'ahu wa fi ma anfaqahu. Harta yang hari ini kau miliki dari mana kau dapatkan, kemana harta itu kau belanjakan. Harta ditanya nanti sama Allah. Itu amanah Allah tuh sama kita. Maka jadi orang jangan bedangki kali. Oh, lidnya minta ampun. Sumbang-sumbang lah. Kenapa? Wah beda sakit. Wah beda. Ya Allah, yang nomor 8 iya sakit. Ya Allah, karena dia ngasih tahu sakit apa? Katanya komplikasi. Astagfirullah. Sakit apa kok ngeri kali komplikasi? Diabetes. Ya Allah, sama apa? Panu. La ilaha illallah. Oh yang betul lah ngasih kabar, yang parah yang mana diabetesnya, ya Allah. Kan biasa dikomplain kan, urun-urunan yo, oh nengoklah, rumah sakit mana dia diobati, Binakasi, loh kok Binakasi, rumah sakit pencabut nyawa itu, kata la ilaha illallah. Pengalaman ini, pusat pengalaman. Iya, masa-masa situ lewat aja orang. Oh. Iya betul, ya kali orang, ngeri lah situ, ya. Makanya, oh yolah nengok yo, satu komplain nengok. Kita rame nih apa nih angkot, ya Allah. Pigilah nyewa angkot 3 angkot, berobat nengok sana. Kan kalau sunnahnya nengok orang sakit bu. Nengok orang sakit tuh bak bingkisan, ya. Jangan awak lenggang aja. Ini datang 3 angkot, satu pun nggak ada yang bak tentengan, diem semua. Yang ada nanya, wak beda kayak mana wak seminggu di sini? Apa perasaan wak? Apa yang wak rasa-rasa? Wah beda jawab pula itu, nggak ada yang kurasa. Orang kalian 3 semua datang 3 angkot nggak ada yang bawa apa-apa, katalah. Pelit kali kalian. Iya wah, sebetulnya kami tadi udah singgah toko buah, tapi mulut orang ini nyinyir kali. Tadi udah kupilih buah pir, udah kupilih 3 kilo loh, 3 kilo yang cantik-cantik. Orang ini nyambung, jangan kasih pir banyak airnya nanti beser, jangan. La ilaha illallah. Jadi nggak jadi buah pir, nggak jadi buah.
Ku pilih lawak jeruk sangkis wah, cantik-cantik kali wah. Udah ku taruh plastik, orang ini nyambung, jangan kasih jeruk, dia ada maknya, nanti kumat mampus kalian. La ilaha illallah. Jadi nggak jadi wah. Terakhirnya wah ada lawak salak pondok wah, gede-gede kali wah. Udah ku pilih wah 3 kilo, disambung lagi sama masa salak pondok bebelan kayak mana? Kata la ilaha illallah. Jadi nggak jadi. Jadi kayak mana? Kata wak beda, penasaran wak beda. Terakhirnya waktu lawak udah sepakat kali wak. Ku belikan lawak anggur wak. Udah ku pilih 3 kilo wak. 1 kilo 70 lawak. Mahal tapi ikhlas lah kami wak demi wak. Anggur 3 kilo, ada yang nyambung. Jangan. Wak beda seumur-umur nggak pernah makan anggur. Tak kejut meninggal mampus kalian adalah ilaha illallah. Jadi kan nggak ada yang bawa apa-apa, nggak ada wak. La ilaha illallah. Pelik kali lah, tapi wawak sabar. Kami walaupun nggak bawa apa-apa, kami tadi di komplek udah urun-urunan. Ya alhamdulillah. Wak beda nanya, berapa satu orang? La ilaha illallah. Wawak kan sakitnya tanggal 29 bulan tua. Jadi maklum lawak cuman goceng. Goceng neng orang sakit. La ilaha illallah. Bedangkinya minta ampun. Bu. Itu harta ibu gunakan untuk di jalan Allah. Bantu anak tahfiz ini. Jangan pula anak tahfiz disuruh ngapal Quran, makanannya intermi, supermi, mie sedap aja dikasih. Lama-lama cacingan orang ini semua. Asik makan mie aja jangan. Antarkan kola sekali-sekali. Apa itu bu? Kola. Ya Allah bu, kami anak tapi 10 orang makan kola. Makan kola gede kali tempatnya bu, banyak kuahnya bawa kasih ya Allah. Nggak apa-apa lah bu, alhamdulillah bu. Di sana anak tapi tahulah seneng ya kan. Alhamdulillah makan kola kita boy. Kata bawa ini banyak kuah, ditutup dia kan pakai piring. Begitu dibuka istighfar semua. Astagfirullahaladzim. Memang betul kuah semua, nggak ada pisang. Bedangki kali jadi orang ya bu ya. Jangan bu ya. Maka ingat harta ditanya. Yang terakhir yang keempat adalah wa an ilmihi maza amilabi. Ilmu yang hari ini kau pahami, untuk apa ilmumu itu kau amalkan. Maka kita kalau udah ada ilmu yang berkah itu kan, kalau kita udah paham, kita amalkan ya. Maka sifat Nabi yang kedua amanah. Ayo ibu-ibu, jadilah manusia-manusia yang amanah, mau melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sifat Nabi yang ketiga apa? Tabligh ya, tabligh. Tadi sebetulnya aku nggak mau ceramah ini, cuman ku tengok apalah judul aku. Mana ada ku tengok-tengok yang dikirim sama apa itu los. Orang ditengok pun nggak ada gunanya, nggak ada foto aku ya kan. Baru inilah sepanduk nggak ada fotonya, aneh. Ya. Aku aneh. Ustaz yang ngirim tadi. Orang nggak ada diminta. Iya, aku pikir ada inisiatif, nggak ada fotonya. Aku ceramah sama Pak Wali Kota, Pak Amir Hamzah di Binjai. Sepandukku gede kali itu. Nanti ada tua besok. Tengok di Masjid Nur Akhiriyah tuh. Besar kali fotoku. Hari Selasa aku di kantor gubernur. Aku ceramah. Ibu pikir aku Ustadz kaleng-kaleng. Ya. Aku bukan sombong. Tadi aku tunjukkan sama ayah anda ini Pak. Saya semalam ceramah sama Pak Gubernur. Betul kan ayah anda? Saya nggak bohong. Iya. Saya tadi pagi-pagi kuliah subuh jam 4 pagi saya udah berangkat ceramah tuh, diundang sama calon wali kota Medan. Dia salah ya kan, udah mau main ya kan, datang saat oke aku oke aja lah ya kan, disuruh ya kan datang. Iya ya, kita ceramah aja Pak, nggak ada istilahnya promo-promo. Yang penting kita doakan mudah-mudahan pemimpin kita mendapat hidayah dari Allah, gitu aja Pak ya kan. Itu Profesor Rida Rahmajaya tadi. Ada tuh saya tunjukkan fotonya ya anda ya. Di Masjid Ikhlasiah Amal Luhur. Iya. Kalau subuh pertama saya di masjid sama Pak Uci, saya ini di Masjid Suhada. Masjid Suhada itu ketua BKM-nya itu kayak ayah angkat tuh Pak Hasibuan. Pak Ali, lama kali saya tuh di situ. Dulu masih ada Pak Haji Anwar lagi. Kenal Bapak? Asal siap sholat berdoa, ya Allah lapang-lapangkanlah rezeki. Ada kan itu Pak Anwar tuh yang angkat saya tuh. Saya khutbah Idul Fitri di sini 6 tahun waktu dia masih ada, masih sehat, diajaknya makan ke rumah. Yuk makan Adinda, dia saya kalian masih itu asal datang nanti
Itu asal ada yang berhalangan khotib Jumat, saya aja telepon Pak Ali Hasibuan tuh, Ustaz kirim dulu untuk khotib Jumat. Siap, saya bilang aja nanti sana saya pesankan tuh ayahanda, selalu saya pesankan apa itu, kau nanti kalau udah turun dari khotib jangan langsung bubar, itu nanti ada orang tua dia pakai jubah, salam ya, itu orang tua sepuh di situ, orang yang paling dihormati, kan betul ayahanda kan, Pak Haji Anwar Husain itu kan, iya itu orang pemuka agama itu di Sri Gunting. Makanya saya ajarkan sama orang-orang yang khotib di sini, saya bilang itu, iya, bilang hormati dia ya, itu orang tua angkat saya, muliakan ya, itu orang yang paling dimuliakan di situ. Bagus ya, nanti kok dia nanya, jawab yang dia pun nanya, bagus itu santun. Di mana Ananda tinggal? Misal di Karya Cilincing. Oh iya, saya dari Ustadz Budi Kurnian. Oh anak saya itu ada gitu kan, dia langsung kalau dibilang nama saya, oh itu anak saya itu, kata begitulah. Karena saya asal jumpa dia, ayahanda sehat, saya kusuk-kusuk sampai terakhirnya dia meninggal Ramadan ayahanda ya, Ramadan kalau nggak salah. Saya terkejut kali, kok nggak ada yang berita bilang Ramadan hari Jumat ya kan. Itulah tanda orang buai yang meninggal di hari yang mulia ya. Innal yaumal jum'ati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu adalah penghulu dari seluruh hari ya kan. Mamin muslimin yamutu yaumal jum'ah au lailatal jum'ah wa qahullahu fitnatul qabr. Kata Nabi, barang siapa yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat, maka orang yang meninggal itu diselamatkan oleh Allah dari fitnah kubur. Itulah tanda orang-orang baik itu ya kan. Makanya Bapak, Ibu, Bu. Kayaknya udah mau siap ya, udah mau bagi-bagi nasi ya. Ada nasi ya Pak? Nggak ada ya? Aku lapar juga. Aku bajuku double nih loh. Iya, double bajuku. Karena dari tadi bajunya ini aja. Bini aku kadang-kadang ganti baju. Ganti! Ya kata ya Allah. Padahal asal pulang, halo, mana? Sini. Kata ya Allah. Nampung aja gini aja, nyuci baju males kali. Makanya Bu, sifat Nabi yang ketiga adalah apa tadi? Sifatnya adalah tablik ya, menyampaikan ya. Maka sampaikan kebaikan sama saudara, sama jiran. Ayo kita saling tegur sapa, saling mengingatkan ya. Kita selalu menguatkan ukhuwah kita, jangan berantem. Ini kompleknya ya, nggak terlalu besar ya. Kita ini saudara, nggak terlalu banyak, nggak 100% kan Pak. Maka yang nggak 100% ini kuatkanlah ukhuwah ya Bu ya. Jangan pulang gaduh, nggak cakep-cakepan, iskiti-iskitian, jumpa buang muka, cuy jijik, ala kena kawat. Jangan ya, tapi saling tegur sapa ya. Kemudian sifat Nabi yang keempat itu adalah fatonah. Apa itu? Cerdas ya. Siapa orang yang cerdas itu? Minumlah dulu Pak, haus sekali Pak. Kering bibirku Pak. Bapak enak dengerin aja. Bapak Ibu orang tuaku, jadi kata Nabi orang cerdas itu ada. Siapa orang cerdas itu? Nabi mengatakan dalam sabdanya, aksaruhum lil mauti zikron wa ahsanuhum lima ba'da husnil adadan ulaika aqyas. Kata Nabi, sesungguhnya orang-orang yang paling banyak mengingat perkara kematian dan orang yang paling baik mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematiannya, ulaika aqyas, merekalah orang-orang yang cerdas. Kata Nabi, jadi orang yang cerdas itu dia dalam hidupnya sering mengingat perkara mati ya. Jadi orang kalau udah sering ingat perkara mati takut buat dosa ya. Nanti lagi gosipin orang, takutnya mati, jadi dia nggak mau gosipin orang ya. Nanti lagi mau ngelawan sama orang tua, takutnya ninggal, jadi dia nggak takut dia ya durhaka sama orang tua. Nanti lagi mau gaduh sama tetangga, takutnya ninggal ya kan. Maka dia takut melakukan dosa. Itu orang cerdas itu. Dan yang cerdas yang kedua kata Nabi, orang yang paling baik mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematiannya. Jadi Bu, Pak, nanti kita setelah kita ditinggal ya, ada kehidupan lain. Itulah namanya alam barzah, pintu daripada pintu akhirat. Nanti ditanya itu ya, di alam barzah yang ditanya perkara iman ya. Man rabbuka, sampai kiamat ditanya itu Pak, ditanya itu.
mulut nggak bisa jawab. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Quran surah ke-36 Yasin ayat 65 ya. Akan datang masanya ketika mulut dikunci mati, tangan bersaksi, kaki bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulut nggak bisa jawab, yang jawab adalah iman kita ya. Maka dari itu Bapak ya, nanti ada kehidupan lain, maka persiapkanlah bekal yang terbaik ya. Sahabat Nabi ya, yang pertama Sayyiduna Abu Bakar Siddiq mengatakan, man dakhalal kubra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila sapinatin. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur tidak membawa bekal, laksana ia mengarungi samudra tanpa kapal. Ya Allah, samudra lautan diarungi nggak ada kapal, tenggelamlah ya, sengsara lah, binasa lah. Apa yang menjadi kapal? Amal kita, iman kita, ketakwaan kita kepada Allah, itulah nanti yang akan menjadi perahu. Ya, maka dari itu ibu-ibu ya, ingat pesan sahabat Nabi yang kedua. Sayyidina Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wajinuha qabla an tuzanu wa ta'habu lil ardil akbar. Kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitung-hitung dirimu terlebih dahulu sebelum Allah nanti yang akan menghitungmu. Wajinuha qabla an tuzanu, timbang-timbang setiap amalmu terlebih dahulu sebelum Allah nanti yang akan menimbang setiap amal perbuatanmu. Wa ta'habu lil ardil akbar, persiapkanlah dirimu untuk berjumpa dengan hari yang besar, hari di mana setiap amal perbuatanmu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, pak, apa yang pernah kita perbuat ada rekamannya. Bapak jangan jolim sama ibu ya. Suka nampar ibu, nunjang ibu, nggak boleh ya. Baik aja, contohlah akhlak Nabi ya. Khairukum li ahli, ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik manusia di antara kamu yang paling baik dengan keluarganya. Aku orang yang paling baik terhadap keluargaku. Apa contohnya? Nabi manggil istrinya dengan sebutan ya Humairah, wahai istriku yang pipinya putih kemerah-merahan. Senang Sayyidatuna Aisyah mendengarkan namanya dipanggil, wahai istriku yang pipinya putih kemerah-merahan. Gitulah baru paten. Ini manggil cantik, manggil bagus, waktu seminggu nikah aja manggilnya paten kali romantis. Ayang beb, pakai kol-kolah pula itu. Pakai kol-kolah. Iya, darling, dadar guling, baru nikah, udah mulai 10 tahun nikah, adalah mulailah panggilan pun berganti. Nama bini Zainab, ada tamu datang, assalamualaikum, wak perempuan ada, oh wak endut di belakang, wak endut, la ilaha illallah. Jadi namanya si gendut, la ilaha illallah. Bininya sakit hati, tega kali lah kobak, tega kobak ya. Dulu kok nggak bisa tidur kalau nggak ada muka aku, kau bilang. Sekarang kau panggil aku si gendut. Besok datang tamu, assalamualaikum, nama laki Wak Leman, Sulaiman. Wak Leman ada, oh Wak Keling di belakang, Wak Keling. Ya Allah. Makanya banyak nama orang sekarang Keling, endut, payah gelita malah itu ada 20 orang nama endut, betul. Endut 1, endut 2, endut 3, endut 4 sampai endut 20. Iya. Makanya kalau mengirim undangan, endut mana nih? Oh, Gang Buntu, oh Gang Buntu sebelah kiri. Wandut mana nih? Kapling Muslim, oh Wandut itu ya. Iya, harus tahu nama gang-gang. Nama bini kok diganti? Nggak boleh tuh Bu. Al-Hujarat ayat 11, nggak boleh menyebut panggilan orang dengan panggilan yang jelek. Surah Al-Hujarat 49 ya, ayat yang ke-11, nggak boleh, haram, berdosa. Ini mulut kita kadang lancip kali. Gigi kawan, memang kebetulan lahirnya agak pongos, enak aja diwirid panggil boneng, neng, la ilaha illallah. Siapa yang mau giginya boneng ya kan Bu? Ya Allah, amit-amit kan. Ini kadang manggil laki-laki juga sering itu ya, nama hewannya dipanggil. Iya, bahwa itu dipanggil wak badot, kan kambing namanya, la ilaha illallah. Parah kali. Maka jangan ya Bu ya. Ibu, oh Bu, ayo ya, kita teladani sifat Nabi. Mudah-mudahan
dengan kita meladani sifat Nabi, insya Allah kita akan dicintai oleh Allah. Amin. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bu, ini penutup. Kita nanti nih Bu bakal ninggal. Kita kan camat semua, ya. Camat ini ya. Jadi kalau camat bakal ninggal. Ya nanti kalau ninggal berbangkit dari kubur. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Quran surah Yasin ayat 12. Kamilah yang akan membangkitkan mereka yang telah mati. Maka duduk-duduk mereka menjadi saksi, langkahan kaki mereka menjadi saksi, setiap perbuatan mereka kami rekam, kami catat, kami himpun dalam kitab catatan amal yang tersimpan di Lauhil Mahfuz. Nanti Bu kita bangkit Bu, bangkit kemudian diceritakan oleh Allah dalam Quran surah ke-80 Abasa ayat 34 sampai 42, tapi nggak sampai habis. Diceritakan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Akan tiba nanti masanya ketika hari itu manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anak-anaknya, likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Hari itu manusia disibukkan dengan perkara urusan mereka masing-masing. Tak saling kenal kita Bu nanti Bu. Ibu nggak kenal sama bapak, nggak kenal sama mama ibu. Masing-masing disibukkan dengan perkara urusan sendiri-sendiri. Ya, hari itu kita sangat membutuhkan pertolongan. Ya, siapa yang bisa menolong? Cuman satu makhluknya, dialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan amanah dari Allah untuk bisa menolong umatnya, memberikan syafaat. Kayak mana Rasul mengenali kita? Maka Rasul mengenali kita dari cahaya yang terpancar dari bekas wudhu kita. Makanya itu ada doa itu ya. Ustadz hafal tuh ya. Quran surah ke-66 At-Tahrim ayat 8 ya. Di ujungnya itu kan doa itu. Apa doanya? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yuhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, hai orang-orang beriman, taubatlah engkau kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha. Kalau kau sudah bertobat dari kejelekan, keburukanmu yang lalu-lalu, maka engkau akan kuampunkan dosa-dosamu. Kalau dosa-dosamu sudah kuampunkan, kusiapkan untukmu surgaku yang penuh kenikmatan, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Hari itu kami akan memuliakan para nabi, orang-orang yang istiqomah mengikuti para nabi, terpancar cahaya dari wajah mereka, dari arah sebelah kanan mereka, kemudian mereka bermunajat kepada Allah. Itu doanya Bu, ujung ayat itu. Quran surah ke-66 At-Tahrim ayat 8 di ujungnya. Ibu amalkan itu. Apa doanya? Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Pendek aja doanya. Ya Allah, sempurnakan bagiku cahayaku ya Allah, ampunkan dosa-dosaku, engkau yang berkuasa atas segala sesuatu. Apa hikmah menyempurnakan cahaya itu tadi? Supaya nanti Rasul cepat mengenali kita, Rasul cepat memberikan syafaatnya untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu ibu-ibu, orang tua, bapak-bapak, ayo di bulan kelahiran Nabi ini, mari kita menguatkan rasa cinta kita kepada Nabi. Yang pertama dengan kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi, kemudian kita memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, mari kita sama-sama bersolawat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah
bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Ya Rasulullah, terimalah cinta kami umatmu kepadamu ya Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, mungkin hanya sekedar ini yang dapat kami sampaikan karena ada acara lain lagi ya Bu ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun kalau ada ucapan saya yang tidak pada tempatnya. Maafkan ya Bu ya. Dunia akhirat ya Bu ya. Sehat-sehat kita ya. Panjang umur, mudah-mudahan kita hari ini berkumpul di dunia. Suatu masa kita dikumpulkan oleh Allah dalam surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah.